Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zaratul Zana dari kelas manajemen F dengan NIM 340219018. Di pertemuan ke-6, di sini saya akan menjelaskan atas penyelesaian tugas mata kuliah ekonomi manajerial yang ditugaskan oleh Bapak Mukhtar Abdul Qadir SEMM dalam kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Dengan data penjualan produknya itu bebas ya, dan nama perusahaannya juga bebas. Di sini saya menggunakan data produk alat kecantikan dari perusahaan Aura Cantik dari tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Di sini telah terdapat data tahun, harga, dan jumlah produknya. Di sini kita lihat pada tahun 2008 dengan harga 9.000, produk yang harus terjual yaitu ada 160 pieces dari perusahaan Aura Cantik. Kemudian untuk tahun 2009 dengan harga 8.000, produk yang laris terjual ada 335 pieces. Dan tahun 2010 dengan harga 7.000, produk yang laris terjual ada 500 pieces. Dan yang terakhir yaitu tahun 2011 dengan harga 6.000, produk yang laris terjual ada 640 pieces. Kemudian data penjualan produk alat kecantikan dari perusahaan Mustika Ratu sama juga datanya seperti yang di atas. Terdapat ada tahun, harga, dan jumlah produknya. Tahunnya itu sama seperti yang di atas, yang perusahaan Aura Cantik, cuman yang di sini itu harga dan jumlahnya itu berbeda-beda ya. Kemudian kita membuat data seksi silang penjualan produk alat kecantikan dari perusahaan Aura Cantik dan perusahaan Mustika Ratu. Dari kedua perusahaan tersebut, di sini kita tinggal menyatukan saja ya. Tinggal menyatukan saja tahun, harga, dan jumlah produknya. Kemudian kita lanjut menganalisis dengan menggunakan 3 analisis, yaitu analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan di atas. Nah, untuk yang pertama yaitu perusahaan Aura Cantik pada penjualan produk alat kecantikan. Di sini datanya itu ditulis lagi ya. Tahun penjualan, harga penjualan, dan jumlah penjualan. Nanti kita akan menentukan XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Langsung saja kita mengerjakannya. Untuk mencari XY yaitu dengan pada tahun 2008 dengan harga 9.000 dikali 160 jadi 1.440.000 dan seterusnya. Nah, untuk mencari X kuadrat yaitu 9.000 dikalikan 9.000 jadi 81 juta. Untuk yang Y kuadrat sama ya. Jadi 160 dikalikan 160 jadi 25.600 dan seterusnya. Setelah kita mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat ini, nanti kita tentuin sigma dari X, sigma dari X, sigma dari Y, sigma dari XY, sigma dari X kuadrat, dan sigma dari Y kuadrat. Jadi caranya itu kita totalin aja dari sigma X-nya itu berapa. Kemudian misalnya itu di sini kan 9.000, 8.000, 7.000, 6.000. Ini totalin ditambahkan jadi 30.000 dan seterusnya sampai Y kuadrat. Di sini kita mulai untuk analisis, yaitu yang pertama yaitu analisis regresi secara manual. Ini rumusnya ya, yaitu B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 atau sigma X dikuadratkan. Untuk penyelesaiannya yaitu kita tinggal
masukin aja ke rumus ya. Jadi kan di sini tuh rumusnya N sigma XY. N itu jumlah tahun. Kalau di sini tuh kan jumlah tahunnya ada 4. Jadi kita masukin aja 4. Tulis aja 4. Terus sigma XY-nya itu berapa? Kita masukin aja. Di sini tuh kan 11.460.000. Kemudian dikurang sigma X dikali sigma Y, yaitu di sini kan 30.000 dikali 1635. Kemudian dibagi N sigma X kuadratnya 4 dikali 230 juta dikurang sigma X pangkat 2-nya, sigma X-nya itu 30 pangkat 2. Nah, untuk totalnya itu kita jumlahin aja ya. Jadi 4 dikali 11.460.000 hasilnya itu 45.840.000 dikurang 30.000 dikali 1635 jadi 49.050.000 dibagi 4 dikali 230 juta hasilnya itu 920 juta dikurang di sini tuh 30.000 dipangkat 2 kan jadi 30.000 dikali 30.000 jadi 900 juta. Nah, untuk selanjutnya itu 45.840.000 dikurang 49.050.000 hasilnya min 3.210.000. Untuk selanjutnya 920 juta dikurangi 900 juta hasilnya 20 juta. Lalu min 3.210.000 dibagi 20 juta hasilnya itu min 0,105 dibulatkan min 0,105. Ini ya hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu A sama dengan Y dikurangi BX. Lalu kita akan mencari Y-nya itu Y sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya itu tadi 1635 dibagi N-nya itu jumlah ya, jumlah tahunnya itu berapa? Di sini itu 4. Jadi kita jumlahin aja dan kita peroleh 408,75. Nah, ini sama juga ya kayak yang ini yang di atas. Jadi hasilnya itu 7.500. Nah, untuk yang selanjutnya ini yaitu kita masukin aja. Jadi dari hasil ini masukin ke sini gitu. Yaitu A sama dengan si Y-nya itu kan hasilnya 408,75 dikurang yaitu di sini min 0,105 dikali 7.500. Kemudian kita kebawain aja sama dikurangin lagi kemudian min. Jadi hasil ini tuh min 0,105 dikali 7.500 hasilnya min 1.203,75. Nah, untuk hasil yang di bawah ini yaitu 408,75 dikurang min 1.203,75 hasilnya 1.612,5. Kita bulatkan menjadi 1.612,6. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan pada perhitungan di atas maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.612,6 dikurangi 0,105x atau Q sama dengan 1.612,6 dikurang 0,105P. Untuk yang kedua yaitu analisis korelasi produk momen. Ini tuh rumusnya ya, RXY
RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 atau sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 atau sigma Y dikuadratkan. Untuk cara penyelesaiannya kita tinggal masukin aja ya data yang tadi. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan 4 dikali 11.460 hasilnya itu 45.840.000 dikurangi 30.000 dikali 1.635 hasilnya itu 49.050.000 dibagi akar dari 4 dikali 230 juta yaitu hasilnya 920 juta dikurangi 30.000 dikali 30.000 yaitu hasilnya 20 juta. Kemudian yang ini tuh sama juga ya, 4 dikali 797 425 hasilnya itu 3.189.700. Kemudian dikurang 1.635 dikali 1.635 yaitu hasilnya di sini itu 516.475. Kemudian 45.840.000 dikurang 49.050.000 jadi min 3.210.000. Nah, di sini tuh sama juga 20 juta dikali 516.475 hasilnya segini. Kemudian si hasil yang ini diakarkan jadi 3.213.953,95 hasilnya itu min 0,998769755. Kalau dibulatkan jadi min 0,988. Maka kesimpulannya itu dapat kita ketahui koefisien korelasi produk momen di atas adalah min 0,988. Kita lanjutkan untuk yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Rumusnya sama seperti yang tadi ya. Cuman bedanya di sini itu di luar ini tuh ada pangkat 2-nya atau dikuadratkan. R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 atau sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 atau sigma Y dikuadratkan. Untuk cara penyelesaiannya kita masukin aja ya datanya ya seperti yang tadi. Dan di sini tuh hasilnya positif ya, jadi 0,997541023 kita bulatkan menjadi 0,998. Kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk alat kecantikan terhadap jumlah permintaan alat kecantikan pada perusahaan Aura Cantik dapat dijelaskan sebesar 99,8%. Dari mana 99,8% ini? Yaitu dari 0,998 dikali 100%, jadi 99,8%. Sedangkan 0,2% itu lebihnya ya. Jadi 99,8% dikurangi 100 atau 100 dikurang 99,8% hasilnya 0,2%. Jelaskan oleh faktor lain. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua ada perusahaan Mustika Ratu pada penjualan produk alat kecantikan. Di sini itu kita tulis lagi ya tahun penjualan, harga penjualan dan jumlah penjualan. Kita tentuin lagi, kita akan menentukan XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Untuk mencari XY-nya itu sama ya seperti yang tadi. 9.500 dikali 120 jadi 1.140.000. Kemudian untuk mencari X kuadrat yaitu 9.500 dikalikan 9.500 jadi 90.250.000.
Untuk yang Y kuadrat sama juga 120.000 dikalikan 120.000 jadi 14.400 dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari X kuadrat dan Y kuadrat, nanti kita tentuin sigma dari X, sigma dari Y, sigma dari XY, sigma dari X kuadrat, dan sigma dari Y kuadrat. Kita tentuin, kita totalin, jumlahkan dari sigma X-nya itu kan 9.500, totalin sampai 6.500 jadi 32.000 dan seterusnya sampai Y kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menganalisis. Yang pertama, analisis regresi secara manual. Nah, ini rumusnya ya. Sama seperti yang tadi, B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 atau sigma X dikuadratkan. Untuk penyelesaiannya yaitu kita tinggal masukin aja dan kita peroleh yaitu min 0,16. Kita bulatkan min 0,16. Ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya itu tadi 1440 dibagi N, jumlah tahunnya itu 4, sama dengan 360. Sama seperti yang di atas, untuk mencari hasil dari sigma X dibagi N, hasilnya itu 8.000 kalau yang sigma X. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja ke sini. Jadi hasilnya yang ini itu 1640. Kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1640 dikurangi 0,16X atau Q sama dengan 1640 dikurang 0,16P. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ada analisis korelasi produk momen. Ini rumusnya. R XY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 atau sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 atau sigma Y dikuadratkan. Untuk cara penyelesaiannya tinggal kita masukin aja. Caranya itu seperti yang tadi ya, yang di perusahaan Aura Cantik. Dan hasilnya itu min 0,9907548808. Kita bulatkan menjadi min 0,991. Kesimpulannya yaitu maka dapat diketahui koefisien korelasi produk momen di atas adalah min 0,991. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada koefisien determinasi. Di sini tuh rumusnya sama seperti yang produk momen, cuma bedanya itu di sini ada pangkat 2 atau dikuadratkan. R kuadrat sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X di pangkat 2 atau sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat atau sigma Y pangkat 2 atau sigma Y dikuadratkan. Cara penyelesaiannya sama juga, kita tinggal masukin aja. Nah, hasilnya itu positif. Jadi 0,981595090. Nah, untuk kita bulatkan, ini tuh dibulatkan ya, ini dibulatkan menjadi 0,991. Kesimpulannya itu proporsi penjelasan pengaruh harga produk alat kecantikan terhadap jumlah permintaan alat kecantikan pada perusahaan Mustika Ratu dapat dijelaskan sebesar 99,1%.
yaitu dari 9,991 dikali 100% jadi 99,1%, sedangkan yang ini tuh lebihnya menjadi 0,9%, dijelaskan oleh faktor lain. Nah, untuk yang ketiga ada data gabungan penjualan produk alat kecantikan dari perusahaan Alura Cantik dan perusahaan Mustika Ratu. Di sini datanya itu digabungkan ya, digabungkan. Kita tulis lagi tahun penjualan, harga penjualan, dan jumlah penjualan. Kita menentukan lagi XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk mencari XY yaitu 9.000 dikali 160 jadi 1.440.000. Untuk yang X kuadrat 9.000 dikalikan 9.000 jadi 81 juta. Untuk yang Y kuadrat 160 dikali 160 jadi 25.600 dan seterusnya. Setelah kita mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, kita tentuin sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Untuk mencari sigma X, kita totalin aja ya keseluruhan dari 1 sampai 8, yaitu 60 hasilnya sigma X-nya itu kita dapat 62.000 dan seterusnya sampai Y kuadrat. Untuk selanjutnya kita analisis. Yang pertama analisis regresi secara manual. Rumusnya seperti yang tadi, caranya juga seperti yang tadi. B sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 atau sigma X dikuadratkan. Untuk cara penyelesaiannya sama juga, kita masukin aja. Nah, hasilnya itu min 0,157261904. Kita bulatkan menjadi min 0,57. Terus selanjutnya A sama dengan Y dikurang BX, Y sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y nya itu tadi 3075 dibagi N itu jumlah tahunnya itu tadi ada 8 ya, jadi kita masukin aja 8. Hasilnya itu 384,7375. Nah, untuk yang sigma X itu sama ya seperti sigma Y. Kita masukin aja dan hasilnya 7.750. Untuk yang selanjutnya kita masukin aja hasil dari yang ini. Nah, hasilnya itu 1603. Hasilnya itu 1603,154.756. Kita bulatkan menjadi 1603. Kesimpulannya adalah berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1603 dikurangi 0,157X atau Q sama dengan 1603 dikurangi 0,157P. Nah, untuk yang kedua ada analisis korelasi produk momen. Ini tuh rumusnya ya. R XY dikurang N sigma XY dikurang R sigma Y sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dipangkat 2 kan atau sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dipangkat 2 kan sigma Y atau sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk cara penyelesaiannya sama juga, kita masukin aja. Nah, hasilnya itu di sini min 3,134676355. Kita bulatkan menjadi min 3,134. Ini hasilnya. Kesimpulannya yaitu maka dapat diketahui koefisien korelasi produk momen di atas adalah min 3,134. Untuk selanjutnya yang ketiga ada koefisien determinasi. Rumusnya sama seperti yang produk momen.
Cuman di sini bedanya itu di luarnya ada pangkat 2 atau dikuadratkan. R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 atau sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 atau sigma Y dikuadratkan. Untuk cara penyelesaiannya kita tinggal masukin aja ya. Nah, hasilnya itu positif. Hasilnya adalah 9,826195,854. Kita bulatkan menjadi 9,8261. Kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh produk alat kecantikan terhadap pada data gabungan perusahaan Aura Cantik dan perusahaan Mustika Ratu dapat dijelaskan sebesar 982,6%, sedangkan 882,6% dijelaskan oleh faktor lain. Sini ada perbandingan harga. Jika harga berubah sebesar 10.000, maka jumlah permintaannya adalah untuk yang pertama yaitu jumlah permintaan perusahaan Aura Cantik kita pindahkan dari analisis regresi secara manual. Jadi Y sama dengan 1612,6 dikurangi 0,1605X atau Q sama dengan 1612,6 dikurangi 0,1605P. Kita pindahkan, kemudian kita hitung 0,1605 dikali 10.000 jadi 1605. Lalu jumlahkan 1612,6 dikurangi 1605. Jadi hasilnya itu 7,6. Untuk yang kedua, jumlah permintaan perusahaan Mustika Ratu kita pindahkan juga dan hasilnya itu 40 ya. Untuk yang ketiga, jumlah permintaan perusahaan gabungan Aura Cantik dan Mustika Ratu, yaitu kita pindahkan juga dan hasilnya itu 33. Mungkin dicukupkan sekian untuk penjelasan jawaban pertemuan kelima. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.